kabarnya hari ini? Baik. Ibu gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Hari ini siapa yang nggak hadir? Banyak Alivia, Bu. Kenapa nggak hadir? Sakit. Tidak tahu dapat. Oke, baik. Baik, sebelum Ibu membuka materi ini, terlebih dahulu kita baca berdoa dulu ya, sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, hari ini kita akan membahas materi upaya mempertahankan Itu adalah keadaan yang dimana masyarakat yang terdiri dari berbagai perbedaan seperti suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Baik, betul sekali. Tepuk tangan untuk Novi. Baik, selanjutnya ada pengertian kesatuan dan persatuan NKRI. Kesatuan dan persatuan NKRI merupakan segala usaha atau tindakan yang dilakukan oleh seluruh warga negara untuk menjaga keutuhan, persatuan, keamanan, dan kedaulatan negara. Kesatuan Republik Indonesia agar tetap utuh, damai, dan tidak terpecah belah meskipun memiliki keberagaman suku. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada membentuk satu persahabatan yang baik antara Indonesia dengan negara lain di dunia atas dasar saling menghormati dan ikut menciptakan ketertiban dunia. Baik, selanjutnya ada pentingnya kesatuan dan persatuan. Persatuan dan kesatuan NKRI sangat penting sehingga kita perlu menjaganya dari berbagai konflik yang dapat memecah belah bangsa ini. Indonesia menjadi kuat ketika setiap suku, adat, keyakinan, kelas sosial, dan budaya yang berbeda dapat hidup berdampingan di tengah keberagaman. Selanjutnya ada ancaman terhadap NKRI. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Masuknya paham atau ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti radikalisme, ekstremisme, atau paham yang ingin mengganti dasar negara Indonesia. Selanjutnya ada ancaman di bidang politik, konflik politik, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, separatisme, serta tindakan yang memecah persatuan bangsa dapat mengganggu stabilitas negara. Selanjutnya lagi ada ancaman di bidang ekonomi, kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial, ketergantungan, ancaman di bidang sosial dan budaya, ekonomi pada negara lain, dapat praktik ekonomi ilegal, dapat melemahkan ketahanan nasional. Selanjutnya ada di bidang sosial dan budaya. Lunturnya nilai gotong royong, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian, ancaman di bidang sosial dan budaya, bangsa, toleransi, konflik antar suku, antar agama, serta penyebaran berita bohong atau hoax. Selanjutnya ada tantangan dalam upaya mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu ada wilayah Indonesia yang luas, akses antar daerah kurang setara. Selanjutnya ada peningkatan kualitas SDM. Selanjutnya ada keberagaman suku, bahasa, agama, dan kepercayaan. Selanjutnya ada persebaran penduduk yang belum merata. Selanjutnya ada isu pertahanan dan keamanan. Selanjutnya ada contoh mempertahankan kesatuan dan persatuan NKRI. Yang pertama itu menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Yang kedua yaitu menumbuhkan sikap toleransi. Yang ketiga yaitu mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kelima mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya ada peran aktif peserta didik dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI. Yang pertama yaitu kita harus belajar dengan tekun, meningkatkan kapasitas diri di berbagai bidang. Selanjutnya ada aktif berorganisasi.
Selanjutnya ada menjaga alam dan lingkungan sekitar. Yang terakhir yaitu memperluas pertemanan dengan teman yang berbeda suku, agama, dan kelas sosial. Baik, sebelum Ibu memulai kesimpulan, terlebih dahulu Ibu akan membuat game, yaitu di dalam kotaknya ini ada berisi pertanyaan ya. Ya Bu. Nah, Ibu akan buat kelompok menjadi 4. Ya Bu. Ya Bu, gimana caranya Bu? Baik. Nanti setiap kelompok perwakilan ya maju di depan. Ada pertanyaan di dalam kotak ini. Ya Bu. Udah kita mulai aja ya. Iya. Udah. Ya udah boleh. Langsung maju semua jalan. Orang-orang ya. Ya, langsung ambil. Boleh dibuka. Iya dibuka. Oke. Seperti SUU, SUSU, DAH. Sudah. baik. Di sini gua akan kasih lembar kertas ya. Untuk jawabannya. Baik, mulai diskusi ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Kelompok 1 udah mengerti. Oh, ini pada apa? Gayanya kalau ada gue yang mau ngeliatin dulu. Mau dimasak Oh ini jadi ini Bu lagi belajar. Ya, jadi itu. Belajar makan. Yang udah selesai kelompok kayak gini Bu. Sudah. Ya udah boleh diperhatikan ya di depan. Boleh Bu. Kalau nggak boleh. Di sini kelompok 3 dapat kertas warna hijau. Emang kamu nggak tahu? Warna hijau neon. Temanya adalah bagaimana upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI di lingkungan sekolah. Berikan minimal 5 contohnya. Yang pertama adalah menghargai perbedaan teman tanpa membedakan suku, agama, atau latar belakang. Yang kedua ada bekerja sama dalam kegiatan kelompok dan saling membantu antar teman. Yang ketiga ada menjaga kerukunan dan tidak melakukan perlindungan atau bullying di sekolah. Dan yang keempat mengikuti upacara bendera dengan tertib sebagai bentuk cinta tanah air. Dan yang terakhir ada menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan tidak bertengkar. Baik, betul sekali. Boleh. Ya. Lanjut.
Lanjut. Ih, nggak boleh gitu, Dita. Saya Rita Maulina, perwakilan dari kelompok 2. Kelompok kamu sendiri aja. Ada lomba, ada. Oh, ada lupa. Pertanyaannya, sebutkan 3 contoh ancaman terhadap NKRI di era sekarang dan bagaimana cara mengatasinya. Ancaman yang pertama menurut kelompok kami adalah penyebaran hoax atau berita bohong. Cara mengatasinya selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum menyelesaikan dan menggunakan media sosial secara bijak. Yang kedua, ancamannya adalah radikalisme dan intoleransi. Cara mengatasinya menanamkan dan menghormati perbedaan suku, agama, dan budaya. Yang ketiga, pengaruh budaya asing yang negatif. Cara mengatasinya mencintai dan melestarikan budaya Indonesia serta memilih pengaruh luar yang positif. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaannya, sebagai pelajar, apa saja bentuk sikap bela negara yang dapat dilakukan untuk menjaga keutuhan NKRI dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, sebagai pelajar, sikap bela negara dapat dilakukan dengan belajar rajin, menaati aturan sekolah, menghormati guru dan teman, menjaga persatuan tanpa membeda-bedakan teman, mengikuti upacara bendera dengan disiplin, serta mencintai budaya Indonesia. Nah, jadi sikap tersebut membantu menjaga keutuhan NKRI dalam kehidupan sehari-hari. Baik, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut. Asik. Jadi pertanyaannya itu, mengapa persatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia yang memiliki banyak dengan apa ini? Yang putih yang nulis tadi Bu, yang jelas gimana putih? Banyak perbedaan. Banyak perbedaan, jelaskan. Jawabannya itu, persatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia. Indonesia memiliki banyak perbedaan seperti suku, agama, bahasa, budaya, dan adat istiadat. Dengan adanya persatuan, masyarakat dapat hidup rukun, saling menghormati, bekerja sama, serta menjaga keamanan dan kedamaian negara. Sekian. Nah, kita lanjut ke kesimpulan ya. Kesimpulannya yaitu upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia yaitu NKRI merupakan tanggung jawab seluruh warga negara persatuan, yaitu harus dijaga dengan menumbuhkan rasa cinta tanah air, menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Selain itu, sikap toleransi juga yaitu gotong royong, menaati hukum, dan menjaga keamanan lingkungan menjadi bentuk nyata dalam mempertahankan kesatuan NKRI. Dengan adanya persatuan dan kerjasama seluruh masyarakat, bangsa Indonesia dapat tetap kuat, aman, damai, dan terhindar dari perpecahan sehingga cita-cita nasional dapat tercapai. Baik, sekian dari materi Ibu pada pagi hari ini. Assalamualaikum Bu. Salam. Izin masuk ya Bu? Baik, di sini Ibu ada kasih tugas ya untuk minggu depan, yaitu kalian buat poster, judulnya itu materi Ibu hari ini ya. Ya Bu. Oke, baik, Ibu cukup sekian ya materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.